Di bulan Maret gue withdraw 0,005 atau sekitar 400.000. Di akhir Februari gue withdraw 400 juga. Kemudian ini di tanggal 12 Februari gue withdraw sekitar 250.000. Dan kemudian di sini di tanggal 2 Februari ini gue withdraw masuk juga sebesar 0,0047 atau sekitar 300 ribuan. Dan semuanya landing dengan selamat ya di akun Indodax gue. Dan kalau di total pendapatan gue selama sebulan hanya dari Bitcoin aja, gue dapat 1,3 juta dalam waktu 1 bulan. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini kita akan kembali ngebahas cara mining kripto gratis melalui platform simulator yang bernama Rollercoin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, just info buat kalian, video kali ini merupakan tutorial atau part kelimanya yang ngebahas cara dapetin kripto gratisan dari Rollercoin. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Rollercoin, jadi Rollercoin ini adalah salah satu platform simulator mining yang masih terbukti cukup legit hingga saat ini. Nah, dan di Rollercoin ini kita bisa dapetin kripto gratis menggunakan dua cara ya teman-teman. Yang pertama adalah dengan menggunakan mesin mining yang udah disediain sama mereka. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bermain game. Nah, berhubung cara yang pertama yaitu cara dapetin kripto menggunakan mesin mining itu gue udah sering bahas di part-part sebelumnya. Maka di video kali ini gue akan lebih fokus ngasih tahu ke kalian gimana caranya dapetin kripto gratis dari platform ini menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan bermain game. Dan gak hanya itu aja, di video kali ini gue juga bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya naikin level akun PC kita sehingga free power yang udah kita dapetin untuk ngumpulin kripto dari sini lebih awet dan tahan lama. Yang tentunya kalau misalkan di sini si power kita itu lebih awet dan tahan lama, pastinya kita bakalan bisa manfaatin untuk dapetin atau nambang kripto dengan jangka panjang di si Rollercoin ini. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya, pertama-tama di sini kita langsung OTW aja ke akun Rollercoin kita ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya akun di Rollercoin ini, di sini kalian bisa langsung daftar atau buat dulu aja akunnya dengan cara klik linknya yang ada di bawah ini ya, link pendaftaran dari si Rollercoin yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Oke, di sini gue langsung buka aja si akun Rollercoin gue ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Rollercoin ya teman-teman. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang belum punya akun di Rollercoin ini, pertama-tama di sini sebelum kalian login, kalian harus membuat akun dulu supaya kalian bisa memakai dan bisa dapetin cuan dari platform yang satu ini. Nah, untuk cara buat akunnya di sini kalian tinggal klik aja yang garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kemudian nanti di sini ada pilihan kayak gini ya, ada games, ada login, ada sign up, kemudian dan lain-lain. Nah, buat kalian yang pengen daftar akun di Rollercoin ini, kalian tinggal klik aja sign up yang ada di sini. Kemudian nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nanti setelah itu di sini kalian akan diminta untuk memasukkan alamat email dan juga password yang mau kalian gunakan untuk login ke platform Rollercoin ini. Nah, untuk cara lengkap pendaftaran akun Rollercoin ini itu gue udah pernah share di video gue sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara mulainya atau cara daftar akun baru di Rollercoin ini. Nah, oke, kemudian di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan di sini kalian udah punya akunnya dan udah selesai membuat akun di Rollercoin ini. Di sini kalian langsung login aja ya. Dan kemudian ini adalah tampilan halaman utama dari akun kita ketika kita udah selesai membuat akun Rollercoin kita. Nah, kemudian kalau di sini udah beres ya, kalian udah selesai membuat akunnya, di sini kalian langsung masuk aja ke halaman home kalian yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Rollercoin kalian. Nah, jadi di sini caranya untuk bisa dapetin kripto gratisan dari platform ini, di sini kita bisa menggunakan dua cara ya teman-teman, seperti yang tadi pertama kali gue bilang. Yang pertama adalah dengan menggunakan mesin mining, yaitu mesin miningnya yang kayak gini ya. Si mesin mining ini nantinya berfungsi untuk ngumpulin kripto secara otomatis setiap 5 hari sekali gitu. Sekalipun internet kita mati, sekalipun komputer kita nggak jalan, selama si mesin mining ada di sini, dia bakalan terus jalan setiap 5 hari sekali. Nah, kalau misalkan udah 5 hari, dia biasanya bakalan berhenti kalau misalkan kita nggak cas gitu. Nah, untuk mesin mining ini sendiri, dia mempunyai 5 sel baterai ya. Nah, untuk baterainya sendiri kita bisa lihat di kolom electricity yang ada di sini. Nah, jadi setiap lewat 1 hari, si baterainya ini akan berkurang 1. Dan kalau udah berkurang 1, di sini kita mesti klik cas lagi, recharge yang ada di sini, untuk mengisi si baterai mining kita ini supaya dia bisa berjalan kembali untuk menghasilkan kripto untuk kita. Nah, ini gua klik recharge lagi ya.
Nah, pas udah kita klik recharge, dia langsung otomatis ngecas lagi dan udah full lagi. Kalau udah full di sini, berarti ini udah bisa bertahan untuk 5 hari. Nah, jadi enaknya di Roller Coin ini, setiap mesin mining yang udah kita punya di sini, itu tuh udah bakalan jalan aja secara otomatis setiap 5 hari sekali. Dan kalau misalkan kalian logout di sini, kalian matiin komputernya, internetnya kalian matiin, dia tetap jalan selama 5 hari. Dan kalau kalian pengen ngecas lagi, kalian tinggal login kembali setelah 5 hari dan klik recharge lagi. Maka nanti dia akan nyala kembali secara otomatis untuk mengumpulkan kripto buat kita. Nah, jadi setiap hasil mining yang udah berhasil dikumpulin sama si mesin-mesin ini, itu tuh bakalan langsung otomatis dikumpulin ke wallet kita yang ada di pojok kiri sini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini dia ngumpulin Bitcoin, udah dapat segini 0,0002. Ini gue Ethereum udah dapat 0,016. Kemudian ini gue BUSD atau Binance USD ya udah dapat 0,012. Kemudian di sini gue juga udah berhasil ngumpulin Dogecoin sebesar 6,8907 Doge ya. Dan di sini gue juga udah dapat koin Matic atau Polygon sebesar 3,59 koin. Jadi lumayan banget ya. Nah, jadi ini kalau misalkan semua gue totalin ya, ini pendapatan gue kurang lebih selama 2-3 minggu sekitar 600-800 ribu dari hasil mining menggunakan mesin-mesin mining yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi lumayan banget hasilnya ketika kita mining menggunakan mesin-mesin mining yang ada di sini. Nah, tapi di sini permasalahannya untuk pengguna akun baru atau player baru yang baru pertama kali join di sini, itu tuh biasanya kalian nggak akan langsung memiliki mesin mining kayak gini. Kalian mesti beli mesin miningnya dulu di kolom store yang ada di sini. Nah, di kolom store ini tersedia banyak pilihan mesin mining yang mau kalian pakai untuk dapetin atau ngumpulin kripto dari si Roller Coin ini. Nah, kemudian untuk cara membeli si mesin mining ini sendiri, kalian harus memiliki yang namanya Roller Token ya, teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang mau memiliki mesin-mesin mining yang ada di sini, itu kalian harus memiliki Roller Token dulu. Yang nantinya si Roller Token yang udah kalian kumpulin, itu bisa kalian pakai untuk membeli mesin-mesin mining yang ada di sini. Kayak misalkan ini ya, yang paling gede di sini itu harganya 99 RLT atau 99 Roller Token. Kemudian yang paling murah di sini ada yang 2,6 RLT. Nah, kemudian untuk mesin mining ini sendiri kenapa harganya beda-beda? Ada yang mahal, ada yang murah. Karena di sini yang mahal, kalau kalian lihat ya, yang paling mahal itu dia mempunyai kekuatan mining sebesar 110.000 gigahash per second, yang dimana si hash powernya ini itu tuh sangat menentukan berapa banyak hasil kripto yang bisa kita dapetin. Jadi semakin tinggi nilai hash dari suatu mesin mining, makin tinggi juga pendapatan yang bisa kita dapat dari hasil penambangan kita di Roller Coin ini. Nah, buat kalian player gratisan yang mau tahu gimana caranya biar bisa dapetin mesin miningnya ini secara gratis, dan gimana cara setting power dari akun mining kita supaya bisa dapetin hasil kripto yang maksimal, itu gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya ya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini. Nah, di situ gue udah kasih tahu gimana caranya kita dapetin mesin miningnya, cara setting mesin miningnya, dan cara setting powernya buat kalian para pengguna baru. Nah, jadi itu tadi adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan di platform Roller Coin ini untuk dapetin kripto gratisan setiap minggunya atau setiap bulannya. Nah, untuk kalian yang player baru atau player gratisan, biasanya untuk cara yang pertama menggunakan mesin mining itu pasti bakalan cukup susah dan terbilang cukup sulit untuk bisa dapetin atau ngumpulin mesin mining kayak gini. Karena pastinya kalian bakalan kesulitan untuk dapetin roller tokennya secara gratis. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, apakah si player gratisan ini masih punya kesempatan nggak sih bang buat dapetin cuan atau dapetin kripto dari Roller Coin ini sekalipun kita nggak punya mesin mining? Nah, jawabannya bisa, yaitu di sini kita perlu bermain game yang ada di sini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang player gratisan, itu kalian di sini wajib memainkan semua game yang ada di sini supaya kalian bisa mendapatkan power yang nantinya si power ini bisa kalian gunakan untuk menggerakkan miners yang ada di kolom home sini. Nah, menggerakkan miners yang ada di sini nih, yang warna ungu ini nih. Nah, yang warna ungu ini dia bakalan terus jalan kan. Nah, setiap dia ini jalan full, kita akan mendapatkan sejumlah satoshi yang ada di sini. Nah, punya gua ini setiap dia full, dia berhasil ngumpulin 5,65 satoshi. Tuh, jadi makin kencang si warna pink ini atau si warna ungu ini berjalan, maka makin kencang juga pendapatan yang bisa kita dapetin dari si Roller Coin ini. Nah, gitu. Jadi setiap kali kalian selesai bermain game di sini, itu tuh kalian akan langsung otomatis mendapatkan power yang nantinya powernya dipindahin ke kolom sini. Nah, ini nih. 3243 PH per second. Nah, kalau misalkan nanti power kalian itu udah masuk ke sini, si power itu akan otomatis menggerakkan si reward yang berwarna pink sini. Makin tinggi nilai power kita yang ditampilkan di sini, maka makin cepat juga pergerakan reward yang bisa kita dapetin di sini untuk ngumpulin Bitcoin ataupun kripto-kripto lainnya.
Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman di kolom komentar adalah, "Bang, itu kan ketika kita bermain game, biasanya hasil power kita itu kan cuma bisa bertahan 1 hari. Habis itu dia di-reset kembali. Dan powernya yang bisa kita dapat selama 1 hari itu juga cenderung kecil, Bang. Emang dengan power segitu kita masih bisa berkesempatan untuk dapetin cuan dari platform ini nggak, Bang?" Jawabannya masih tetap bisa. Cuma di sini kalian perlu sedikit bekerja keras apabila kalian memilih mengumpulkan kripto dari sini dengan menggunakan metode bermain game. Nah, apalagi buat kalian yang player baru atau yang baru pertama kali join di sini. Ketika kalian mau mengumpulkan kripto dengan cara bermain game di sini, kalian coba klik di sini ya. Nah, di sini kalian harus perhatikan dulu PC kalian itu levelnya di sini level apa. Nah, seperti yang kalian lihat ya, karena gue jarang main game dan malahan udah nggak pernah main game lagi di sini, si PC gue ini levelnya berada di level 1 ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat ya. Dan di sini kekurangannya, ketika kita menggunakan PC dengan level 1, di sini power holding kita atau free power yang udah kita dapetin dari setiap hasil main game itu hanya bisa bertahan setiap 1 hari. Kalau misalkan dari mesin mining kan itu kita bisa bertahan setiap 5 hari sekali. Nah, kalau untuk hasil main game menggunakan PC level 1 itu powernya hanya bertahan selama 1 hari untuk ngumpulin kripto dari sini. Nah, cuma bertahan 1 hari. Nah, solusinya gimana biar power holding kita ini bisa lama dan lebih awet, juga si power yang kita dapetin itu bisa lebih gede hanya dengan bermain game aja. Nah, jadi di sini caranya supaya si power mining kalian itu bisa lebih gede dan bisa lebih awet power holdingnya. Di sini kalian harus naikin PC level kalian ke level selanjutnya. Makin tinggi PC level kalian, maka power yang bisa kalian dapetin dari hasil main game ini bakalan semakin besar. Dan untuk daya power holdingnya juga di sini bisa disimpan lebih lama jika dibandingkan dengan basic PC yang ada di sini. Nah, kemudian untuk cara naik PC levelnya gimana, Bang? Nah, untuk cara naikin PC level kita ke level selanjutnya, caranya di sini kalian tinggal ngikutin misi yang ada di sini nih. Kayak misalkan kan di sini ada ditulis nih, next PC level. Untuk bisa naik ke level selanjutnya atau ke level 2, di sini kalian harus memenangkan 10 games yang ada di sini gitu. Dan untuk naik ke level 2 ini sebenarnya cukup gampang ya, teman-teman. Yang paling sulit itu nanti ketika kita udah naik ke level 4, 5 dan seterusnya. Nah, kayak misalkan ini ya, gua cobain di sini gua naik ke level selanjutnya. Kita akan lihat perbandingannya berapa power yang bisa kita dapat dan juga berapa lama power holding yang bisa kita simpan di sini ketika kita naik ke level 2. Nah, kayak misalkan di sini kita balik ke home, seperti yang kalian lihat ini kan komputer gua masih basic nih, level 1 nih, masih buluk nih, masih komputer jadul. Nah, di sini gua bakalan upgrade si PC gua ini naik ke level selanjutnya dari level 1 ke level 2 supaya dia bisa ngumpulin lebih banyak power dan juga bisa mempertahankan si power tersebut lebih lama dari sebelumnya. Di sini gue masuk lagi ke kolom games dan di sini gue langsung coba aja selesaikan 10 game yang ada di sini ya. Nah, ini gue coba mainin game yang ada di sini dan kemudian abis itu di sini gue klik start. Oke, untuk gamenya gampang banget sih ini teman-teman. Nah, cuma gini-gini doang, loncat-loncat gamenya tuh. Gamenya simple tuh. Ini tuh mirip kayak game-game Flappy Bird yang dulu tuh sempet viral. Tuh, cuma diklik-klik dia loncat-loncat, yang penting selesai dengan selamat. Nah, udah beres ya. Dan di sini gue udah langsung dapetin power. Dan di sini power yang gue dapet itu sebesar 495 GHz per second dan bertahan selama 24 jam aja. Nah, kenapa di sini cuma bertahan selama 24 jam? Karena seperti yang gue bilang tadi ya, di sini level PC gue masih level 1, tuh level paling rendah. Makanya dia cuma bisa bertahan selama 24 jam powernya. Kemudian di sini kita tinggal klik choose game lagi untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Tadi kan gue udah berhasil menyelesaikan 1 game dan di sini sisa 9 win lagi atau 9 kemenangan lagi supaya si level PC gue bisa naik. Di sini gue lanjut mainin gamenya lagi si Flappy Rocketnya tadi. Gue main lagi si Flappy Rocket dan di sini gue tinggal klik start aja. Oke, gue main lagi. Aduh, hancur. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Aduh, hancur lagi. Terlalu sih ini gue. Masa gini-gini doang gue kalah. Oke, loncat. Lama banget ya. Nah, udah ya. Di sini kita tinggal klik gain power aja. Kalau udah menang, maka nanti si power dari hasil kemenangan game kita akan langsung ditransfer lagi ke akun kita untuk dapetin Bitcoin atau kripto-kripto lainnya. Udah selesai 2 game ya. Di sini udah ada kali 2, udah dapet 2 piala hari ini. Di sini gua langsung mainin gamenya lagi untuk menyelesaikan si misinya. Nah, ini misinya tinggal 8 win lagi. Nah, ini gua mau main Flappy Rocket lagi tapi dia nggak bisa diklik. Kenapa dia nggak bisa diklik? Karena misalkan di sini kita udah selesai memainkan game ini secara berturut-turut, dia tuh biasanya bakalan hibernasi untuk beberapa waktu, sekitar 15 detik sampai 20 detik. Nah, sambil nunggu dia hibernasi, gua biasanya main ke game yang lain dulu untuk nunggu si Flappy Rocket ini selesai hibernasi. Kayak misalkan gua main yang Token Blaster dulu, yang ini.
Nah, ini gue coba main yang token blaster. Ini gue klik start. Nah, ini gue tinggal tembak-tembak aja begini. Nah, kalau ini gampang sih, tinggal ngancur-ngancurin gini doang. Oke, dan beres ya. Di sini gue udah menang. Gue di sini klik gain power lagi untuk mentransfer si powernya. Nah, sip, gue di sini udah dapet 3 kali kemenangan. Di sini gue langsung klik choose game lagi. Ini dia wait ya, hibernasi lagi. Maka di sini gue pindah lagi ke yang sini sambil nunggu yang sebelahnya hibernasi. Jadi gitu-gitu aja. Gue tadi udah 3 kali menang ya. 2 di, aduh hancur. 2 di Flappy Bird, 1 di yang tadi pesawat-pesawatan. Berarti gue total udah 3 menang. Tinggal ngumpulin 7 kali kemenangan lagi. Maka di sini gue bisa naik level ke level 2 dan dapetin power yang lebih gede. Oke, udah beres ya. Gua klik gain power lagi. Tuh, jadi gitu-gitu doang. Untuk main gamenya juga simple banget tuh. Nah, dan kemudian di sini asiknya ketika kita main game di sini, itu tuh terkadang kita suka dikasih bonus-bonus kejutan kayak gini nih. Dapat surprise nih. Tiba-tiba gua langsung dapat free 0,01 RLT di sini, dapat gratisan dari hasil main game doang gitu. Nah, si RLT ini nantinya kalau kita kumpulin, itu bisa kita pakai untuk beli mesin mining yang ada di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan mesin miningnya kita udah punya, itu nanti kita bisa lebih nyantai untuk ngumpulin kripto di sini. Nah, ini gue ambil aja ya, collect tuh, lumayan tuh gue dapat 0,01 RLT. Oke, di sini gue udah dapat 4 piala, 4 kemenangan, berarti di sini gue kurang 6 kemenangan lagi. Gue lanjut lagi ya, lanjut aja main Flappy Rocket lagi. Gue tinggal hajar terus biar cepet. Gampang banget sih, cuma gini-gini doang. Oh ya, buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, ini bisa dimainin di Android nggak? Bisa ya, jadi ini tuh nggak cuma di PC aja. Buat kalian yang pengen mainin dari Android juga ini bisa dimainin di Android ya. Oke, di sini gue udah menang. Di sini gue klik gain power lagi. Oke, gue udah dapat 5 kemenangan. Di sini gue langsung lanjut lagi choose game. Oke, ini dia hibernasi lagi. Gue lanjut lagi ke token blaster yang ada di sini sambil nunggu yang Flappy Rocketnya selesai hibernasi. Ini gue klik start dan dia akan segera memulai. Oke, ini gue hancurin aja semuanya. Oke, dan beres ya. Oke, di sini gue klik gain power lagi. Oke, di sini gue udah dapat 6 piala atau 6 kemenangan, nggak kerasa ya. Di sini gue langsung klik choose game lagi untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Oke, ini Flappy Rocketnya udah bisa diklik. Gue lanjut ke Flappy Rocket lagi. Nih, gue langsung klik start lagi. Sebenarnya banyak sih pilihan gamenya, nggak cuma Flappy Rocket sama yang tembak-tembakan pesawat tadi gitu. Cuma gue paling senengnya main yang 2 ini. Tuh, karena selain dia simple cara maininnya, reward atau power yang bisa didapat dari game ini juga lumayan gede jika dibandingkan dengan beberapa game lainnya. Oke, jadi kerjanya cuma gini-gini doang ya. Kita bisa dapetin kripto dari gini-gini doang. Oke, kemudian habis itu di sini kita tinggal klik gain power lagi. Oke, udah beres, udah 7 kemenangan. Di sini gua lanjut lagi. Tinggal 3 kemenangan lagi ya, supaya di sini gua bisa upgrade PC level gua. Oke, yang ini hibernasi lagi Flappy Rocketnya. Gua lanjut token blaster lagi. Gua klik start lagi dan di sini gua kembali berperang lagi. Easy banget sebenarnya. Oke, dan udah beres ya. Udah selesai. Di sini gue dapat 3427 PH. Abis itu di sini gue klik gain power aja. Maka si power gue langsung ditransfer. Oke, nggak kerasa di sini gue udah dapat 8 kemenangan. Tinggal 2 kemenangan lagi untuk bisa upgrade level ke level 2. Oke, di sini gue tinggal choose game lagi. Dan ini dia yang si token blasternya udah hibernasi kembali. Di sini gue tinggal main Flappy Rocket lagi. Oke, gue mulai mainin Flappy Rocket lagi. Oke, udah beres ya. Dan di sini gue langsung klik gain power lagi. Nah, oke, di sini gue udah berhasil ngumpulin 9 kali win ya, 9 piala. Di sini gue tinggal 1 kemenangan lagi, maka di sini gue bakalan langsung bisa upgrade level ke level 2. Di sini gue langsung klik choose game aja untuk melanjutkan ya, supaya di sini gue bisa berhasil menyelesaikan misinya. Nah, ini udah kelihatan ya, after 1 win, tinggal 1 kemenangan lagi. Maka di sini PC level gue bisa upgrade. Oke, di sini gue langsung klik start aja yang token blaster. Oke. Sip, oke lah. Oke, sisa 2 lagi. Yah, gua mati. Kurang ajar. Oke, gua coba lagi sekali lagi. Oke, dan ini udah menang ya. Di sini gua langsung klik gain power aja. Ini gue udah berhasil menyelesaikan kemenangan ke-10. Dan si power yang udah gue dapetin dari hasil kemenangan 10 sedang ditransfer dan udah beres ya. Ini congratulations. Di sini you have been upgraded to a brand new RC7823 komputer. Di sini kita udah berhasil menyelesaikan 10 kemenangan pertama dan di sini si PC kita udah langsung di-upgrade menjadi PC terbaru yang tipenya tuh RC7823. Nah, kemudian di sini dengan si PC level baru ini, power yang udah bisa kita dapetin itu nggak akan langsung direset setiap 1 hari sekali, tapi bakalan lebih lama, yaitu setiap 7
72 jam atau sekitar 3 hari ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada penjelasan selanjutnya juga ya. Di sini kita harus memenangkan minimal 1 game dalam 1 hari untuk mempertahankan si komputer kita ini supaya nggak direset keesokan harinya. Nah, misalkan di sini kita nggak bermain game setiap 1 hari, maka si PC kita ini bakalan direset lagi menjadi PC level 1 atau PC basic ke yang tadi. Jadi di sini ada syaratnya ya untuk mempertahankan PC ini supaya dia nggak direset gitu. Jadi kalian harus bermain game juga minimal 1 hari sekali dan harus menang dalam 1 hari itu. Nah, untuk main gamenya juga sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan di sini kita cuma disuruh untuk menang 1 kali dalam 1 hari, itu masih gampang lah. Nah, oke, di sini gue langsung collect aja rewardnya. Gue ambil si PC-nya dan di sini gue back ke home gue di sini. Dan di sini gue lihat ya si PC gue yang jadul tadi udah diganti jadi PC yang monitornya warna hitam. Tadi kan warna putih kotak yang jadul banget gitu kayak PC atau komputer tahun 80-an ya. Nah, di sini udah kelihatan ya sekarang si PC-nya udah lebih agak kerenan dikit, layarnya udah LCD, layar datar ya. Kalau yang tadi ya masih yang tabung si komputernya. Nah, kemudian buat kalian yang mau lihat di mana hasil power kalian itu kekumpulnya, yang dari hasil kalian mainin game tadi yang udah bermain 10 kali dan menang, itu si powernya itu langsung dimasukin ke sini ya teman-teman. Kelihatan di sini nanti di kolom total power kalian. Nah, berhubung si PC kalian itu sekarang udah berada di level 2, maka si power kalian yang ada di sini itu bakalan bertahan selama 3 hari dan bisa kalian pakai selama 3 hari untuk ngumpulin satoshi atau kripto yang ada di bawah sini nih. Nah, kalau misalkan kriptonya udah jalan, udah ngumpul di sini dari hasil power kalian, maka nanti si reward yang kalian dapat di sini tuh akan otomatis dipindahin ke dompet kalian yang ada di atas sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, supaya ini nggak direset kembali gimana? Nah, supaya ini nggak direset kembali, kalian harus terus bermain game sesuai dengan target yang ada di PC level 2 ini. Nah, untuk ngelihat targetnya di mana? Untuk ngelihat targetnya di sini kalian tinggal masuk ke kolom games lagi yang ada di sini. Di sini si PC levelnya itu akan direset setelah 23 jam. Jadi PC level kita ini bakalan direset kembali ke level 1 apabila setiap 24 jam itu kita nggak bermain game sama sekali dan nggak memenangkan game sama sekali. Jadi buat teman-teman yang mau mempertahankan PC level 2 di sini, itu minimal kalian harus bisa memenangkan 1 game dalam 1 hari. Nah, dan untuk mempertahankan powernya yang ada di sini, yang udah kalian kumpulin di sini, itu kalian minimal harus bisa bermain dan memenangkan 10 game setiap harinya. Maka dia nanti akan otomatis bisa mempertahankan total power kalian yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kalian pengen upgrade si level PC kalian lagi di sini. Caranya gampang. Di sini kalian tinggal klik games lagi. Lalu di sini kalian tinggal selesaiin misi yang ada di sini. Kayak misalkan di sini misi selanjutnya after 20 wins atau setelah kalian berhasil memenangkan 20 game selanjutnya, di sini kalian akan otomatis langsung naik level ke PC level 3. Dan kalau misalkan di sini PC level kalian udah naik ke level 3, maka di sini power holding kalian juga otomatis akan bertambah lebih dari 3 hari. Jadi di sini makin tinggi level kalian, maka di sini power yang bisa kalian dapetin itu makin gede dan power holding yang kalian bisa dapetin juga makin lama dan makin awet. Nah, jadi gitu ya. Jadi di sini simpelnya buat teman-teman yang pengen cepet-cepet dapetin cuan dari sini atau pengen cepet-cepet withdraw dari roller coin ini, di sini kalian mesti sering-sering bermain game untuk mengupgrade PC level kalian. Karena makin tinggi level PC kalian dan makin sering kalian main game, otomatis di sini power yang kalian dapat bakalan makin gede. Kalau misalkan di sini power kalian makin gede, otomatis si block reward yang ada di sini itu jalannya makin kenceng. Kalau si block reward ini jalannya udah makin kenceng, otomatis pendapatan kripto kalian yang ada di sini juga makin besar pendapatannya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah kunci atau trik yang bisa kalian lakukan untuk dapetin kripto dari roller coin ini secara gratis hanya dengan manfaatin dari hasil main game aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini block reward kalian itu udah jalan cukup kenceng dan kemudian di sini pendapatan kalian di wallet sini udah kelihatan cukup banyak dan kalian pengen melakukan withdraw atau pencairan, di sini kalian tinggal klik aja kolom dompet kalian yang ada di sini. Kemudian nanti di sini akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di kolom wallet sini nanti bakalan ditunjukin berapa banyak hasil pendapatan kripto kita yang udah berhasil kita kumpulin menggunakan power mining kita yang kita dapetin dari hasil main game tadi. Nah, just info buat kalian, ketika kalian mau melakukan withdraw dari Bitcoin, kalian tinggal klik Bitcoin aja di sini. Dan seperti yang kalian lihat ya, buat teman-teman yang mau mencairkan pendapatan kripto teman-teman berupa Bitcoin dari roller coin ini, di sini kalian minimal harus memiliki sebesar 0,00001 BTC untuk bisa melakukan withdraw. Tuh, nah di sini kebetulan gue udah nyampe 0,0002, udah berada di atas minimal batas pencairan. Nah, tapi di sini gue belum mau langsung cairin karena ini masih dikit ya, masih sekitar 120 ribuan. Gue biasanya itu nunggu sekitar 400 sampai 500 ribu baru gue cairin. Nah, untuk cara withdrawnya sendiri, gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya, untuk cara withdraw pendapatan kita langsung dari si roller coin
ini. Dan biasanya ketika kita withdraw dari sini itu nggak makan waktu lama ya, paling lama itu sekitar 2 hari, paling cepat sekitar 12 jam dia udah langsung landing ke electronic wallet kita yang ada di Indodax ataupun yang ada di toko kripto. Seperti yang kalian lihat ya di sini di history pembayarannya di Bitcoin, Ini gue udah berkali-kali melakukan withdraw ya. Di bulan Januari ini gue 2 kali withdraw, dia berhasil terkirim. Kemudian di bulan Februari ada 1, 2, 3, 4 kali withdraw. Dan di bulan Maret gue sekali withdraw. Dan semuanya masuk dengan selamat ya teman-teman. Di bulan Maret gue withdraw 0,005 atau sekitar 400.000. Di akhir Februari gue withdraw 400 juga. Kemudian ini di tanggal 12 Februari gue withdraw sekitar 250.000. Kemudian di sini di tanggal 6 Februari withdraw sebesar 250.000 juga. Dan kemudian di sini di tanggal 2 Februari ini gue withdraw masuk juga sebesar 0,0047 atau sekitar 300 ribuan. Dan semuanya landing dengan selamat ya di akun Indodax gue. Dan kalau di total pendapatan gue selama sebulan hanya dari Bitcoin aja itu kurang lebih di sini gue dapet 1,3. Lumayan gede juga sih. Gue nggak kerasa ternyata lumayan juga ya. Dari game ini gue dapat 1,3 juta dalam waktu 1 bulan. Nah itu tuh baru dari Bitcoinnya aja. Nah di roller coin ini juga kita bisa dapetin koin-koin lain seperti Binance, Ethereum, dan juga Doge. Nah kalau misalkan dari Binance, ini gue juga udah sempat withdraw beberapa kali ya. Seperti yang kalian lihat, ini di sini di history. Gue sempat withdraw itu terakhir bulan Januari sekali, bulan Februari sekali. Bulan Januari 0,009 kurang lebih itu 50 ribuan ya. Kemudian di bulan Februari gue dapet 0,018 sekitar 80.000. Nah, jadi dari Binance sendiri sebulan terakhir ini gue udah dapat 150 ribuan. Nah, kalau buat teman-teman yang mau mencairkan lewat Binance, batas minimal pencairannya sebesar 0,008 BUSD ya teman-teman. Dan akan dikenakan Binance Network Fee. Fee-nya itu nggak gede-gede banget sih, biasanya cuma sekitar 0,001 sekian gitu, nggak kerasa lah. Dan kemudian di sini gue juga udah sempat withdraw beberapa kali menggunakan Doge ya. Dari Doge itu baru sekali itu di bulan Maret baru kemarin itu gue dapat 124 Doge. Nah, untuk Doge ini emang agak sedikit lama pengumpulannya karena di sini gue lebih fokus ngumpulin Bitcoin ya. Jadi semua power yang gue dapat itu semuanya gue split untuk Bitcoin. Makanya untuk Doge ini agak sedikit lama ngumpulinnya. Di sini gue cuma bisa dapetin 124 dalam waktu 4 bulanan kalau nggak salah. Kalau 124 ini dikali 2000-an berarti sekitar 200.000. Ini gue bisa ngumpulin Doge dari si roller coin ini. Jadi di sini kalian bisa ngumpulin nggak cuma Bitcoin aja ya teman-teman. Di sini kalian bisa ngumpulin Binance juga, dan di sini kalian bisa ngumpulin Doge juga. Nah, kenapa di sini pendapatan gue yang di Bitcoin itu cenderung lebih gede jika dibandingkan koin-koin lainnya? Itu karena seperti yang kalian lihat ya di sini, kalau gue balik ke home, itu karena di sini si power gua itu semua tenaganya gua fokusin untuk ngumpulin Bitcoin. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di kolom power sini, ini kalian klik. Kemudian ini kalian klik split power. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Di sini split power gua itu fokus 100% untuk ngumpulin Bitcoin. Makanya di sini Bitcoin gua cenderung lebih kencang pendapatannya jika dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Nah, apabila misalkan di sini teman-teman mau fokus ngumpulin Ethereum, kalian tinggal ubah aja ini jadi 100%, kemudian ini di-nolkan. Maka nanti dia bakal fokus buat ngumpulin Ethereum. Kalau misalkan di sini teman-teman mau fokus mining atau ngumpulin Dogecoin menggunakan power dari hasil main game atau dari hasil mesin mining kalian, di sini kalian tinggal ubah aja di si Doge-nya jadi 100, kemudian di sini Ethereum-nya ganti jadi 0 gitu. Atau misalkan di sini kalian mau bagi dua, 50% buat Bitcoin, 50% buat Doge, bisa. Di sini kalian tinggal klik aja di sini 50, kemudian di sini 50. Jadi nanti otomatis setiap power mining yang kita kumpulin itu bakalan berfokus untuk ngumpulin koin yang dua ini, Doge sama Bitcoin. Apabila si partisi powernya ini kita bagi dua kayak gini. Nah, tapi mungkin apabila di sini kalian merupakan player baru yang belum punya kekuatan mining yang cukup dan pengen beli mesin mining di sini kalian tinggal ganti aja powernya di sini menjadi 0, kemudian yang di Bitcoin kalian ganti jadi 0, kemudian di sini kalian ganti di roller tokennya menjadi 100. Tuh, kemudian abis itu nanti di sini kalian klik save. Nah, kenapa di sini gue lebih menyarankan buat kalian player baru itu untuk ngumpulin roller token dulu, bukan ke koin-koin lainnya? Karena di sini buat kalian para player baru yang si powernya itu hanya mengandalkan dari hasil bermain game, itu biasanya
nantinya si power dari main game itu nggak akan cukup kuat untuk ngumpulin kripto-kripto seperti Bitcoin, Ethereum, ataupun Doge dan lain-lain. Nah, tapi si power dari hasil main game itu akan lebih kerasa jika kalian pakai untuk ngumpulin roller token yang ada di sini. Makanya di sini gue lebih nyaranin buat teman-teman yang player baru itu ngumpulin roller tokennya dulu. Nah, kalau misalkan di sini si roller token ini kalian udah setting 100, maka nanti otomatis si power dari hasil main game kalian itu akan dipakai fokus untuk ngumpulin roller token yang ada di sini. Tuh. Nah, kalau misalkan di sini roller token kalian udah banyak, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah di sini kalian bisa pakai si roller token tersebut untuk membeli mesin mining yang ada di kolom store yang ada di sini. Gitu. Nah, keuntungannya kalian memiliki mesin mining di sini adalah ketika kalian udah memiliki mesin mining dan membeli mesin mining yang ada di sini menggunakan roller token hasil mining kalian, maka di sini kalian bisa lebih nyantai buat ngumpulin kripto dari sini. Di sini kalian nggak perlu bermain game, nggak perlu mantengin layar komputer. Kalian cuma tinggal biarin aja 5 hari sekali, maka di sini si roller coin ini akan otomatis ngumpulin duit atau ngumpulin cuan buat kalian setiap hari atau mungkin setiap minggu dan juga setiap bulan. Dan just info buat kalian, untuk merubah split power di sini, ketika kalian mau merubah split power ini tuh bisa dirubah setiap 12 jam sekali ya. Jadi ketika kalian pertama kali bikin akun atau pertama kali login, itu kalian biasanya nggak akan bisa langsung merubah split power ini. Kalian harus menunggu sampai 12 jam lewat dulu dari pertama kali kalian main game, baru kalian bisa merubah si partisinya ini kalian mau ubah kemana. Apakah kalian mau fokus ngumpulin roller token atau di sini kalian mau langsung fokus ngumpulin Bitcoin. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan di sini gua player baru nih, nggak mau ngumpulin roller token dulu, gua nggak akan beli mesin mining, mau fokus terus ngumpulin kripto aja pakai power yang gua dapetin dari main game dengan cara naikin PC level. Apakah bisa? Jawabannya tetap bisa, cuma tetap ya, ketika power yang kita pakai dari hasil main game itu nggak akan se-worth it ketika kita menggunakan mesin mining yang ada di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau misalkan kita hanya fokus dengan bermain game, kita masih ada kemungkinan untuk withdraw nggak ya? Jawabannya ada. Kalian masih tetap punya peluang untuk dapetin cuan dan bisa withdraw dari platform ini, walaupun hanya dengan menggunakan power dari bermain game. Tapi di sini ketika kalian bermain game, kalian harus terus konsisten bermain game dan kalian harus menjaga power kalian tetap stabil, dan juga PC level kalian itu kalian harus jaga supaya PC level kalian itu nggak turun-turun. Misalkan kalian udah berada di PC level 5 atau level 6, kalian harus jaga terus sih PC level kalian itu berada di level tertinggi dari level yang pernah kalian dapat, jangan sampai turun. Supaya si block reward yang ada di sini bisa berjalan dengan stabil untuk ngumpulin kripto yang udah kalian pilih di sini. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah cara buat dapetin kripto gratisan dari si roller coin ini dengan cara memaksimalkan power yang udah kita dapat dari hasil bermain game. Jadi caranya di sini yang pertama kalian harus naikin PC level kalian dulu setinggi mungkin, semampu kalian yang bisa kalian capai. Syukur-syukur di sini kalian bisa mencapai level tertinggi di atas level 10 ya. Kalau udah di atas level 10 itu powernya udah hampir setara dengan 5 mesin mining yang ada di sini. Jadi udah lumayan kencang. Oh ya, gua hampir lupa. Gua mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar kayak gini. Bang, kalau misalkan si mesin mining ini kita udah beli, ini kita bisa jual lagi nggak? Jawabannya bisa. Jadi buat teman-teman yang udah beli mesin miner yang ada di sini nih, yang warna oranye ini, hijau ini, yang begini-begini, ini kalian bisa jual kembali di kolom marketplace yang ada di sini. Nah, di sini. Cuma untuk kolom marketplace ini masih belum buka untuk saat ini ya teman-teman. Sampai sekarang ini belum buka. Masih sedang digarap sama si roller coinnya. Nah, tapi kedepannya apabila si pengguna roller coin ini udah cukup banyak dan udah cukup besar jaringannya, maka nanti si marketplace ini akan dibuka. Dan buat kalian yang memiliki mesin mining di sini, apabila kalian mau menjual mesin mining kalian, ini kalian nanti bisa langsung lakukan penjualannya di kolom marketplace yang ada di sini apabila udah buka. Nah, jadi di roller coin ini kedepannya kalian bisa dapetin cuan dari dua sumber ya teman-teman. Yang pertama dari hasil mining kripto yang kalian dapetin di sini di wallet sini. Kemudian yang kedua adalah dari hasil penjualan mesin mining yang udah kalian dapetin, baik itu yang gratisan ataupun yang kalian dapat dari hasil perjuangan ngumpulin roller token. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara ngedapetin kripto gratisan dengan cara mining menggunakan power dari hasil main game melalui platform rollercoin.com. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!